banget. Kita ntar lagi mau pulang ya. Oke, tapi ini adalah awal pemula dari kita semua untuk bangkit lebih lagi buat setiap kota-kota kita. Amin. Amin. Kalian begitu pulang dari sini tidak boleh sama dengan kalian datang tempat ini. Karena kalian sudah dibangkitkan lebih Tuhan untuk reborn. Oke? Reborn bukan hari ini saja tapi setiap waktu kalian nanti sampai di kota kalian tetap ada reborn lebih lagi. Amin. Oke, aku akan kasih lagi reborn. Masih ingat apa? Start new era. Oke, lebih semangat ya. Reborn, start new era. Ayo kita bagi puji Tuhan. Amin. Yeay, come on. Kalian mau puji Tuhan. Bangkit.
segenap hidup kita menggenapi firman-Nya. Dalam masa muda kita, mari kita mau pakai hidup kita dengan waktu yang ada ini dan tidak sia-sia lebih lagi. Bersamaku
janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di dalam setiap langkah demi langkah kami menemukan mujizat-mujizat-Mu terjadi buat kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Orang-orang di sekeliling kami boleh melihat ada Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Ada pribadi-Mu yang melekat dengan hidup kami lebih lagi Tuhan. Adalah hari yang ketiga kami akan mendengarkan setiap firman-Mu. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami lebih lagi. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, sebelum duduk boleh maju ke depan 2 langkah teman-teman, karena yang di belakang udah sampai mau jebol itu temboknya ya. Jadi ayo coba maju ke depan dulu. Nah ya, sip, lagi. Oke, silakan duduk dan bilang kanan kirinya, masih semangat nggak? Dijawab dong, dijawab. Masih gitu ya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Yang semangat dong, ini hari terakhir kita bersama-sama. Selamat pagi teman-teman. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siapa yang ngalamin Tuhan selama 3 hari ini boleh angkat tangannya. Siapa yang masih mau terus ngalamin Tuhan ketika pulang dari sini juga? Oke, kuncinya adalah teman-teman kita harus punya hati yang terus terbuka dan mau belajar, oke? Bilang kanan kirinya mau terus belajar. Oke, sebelum saya mulai teman-teman, kita kenalan dulu ya. Karena pasti banyak yang gak kenal saya, betul? Betul ya, nama saya Grace Agustin teman-teman. Bisa tebak saya lahir di bulan apa? November, betul sekali. Ya, jadi saya dari Abalov yang ada di wilayah Jakarta Barat, memimpin bersama-sama dengan teman-teman yang ada juga. Kita memimpin dan mengembalakan anak-anak muda, usia pelajar, mahasiswa, dan juga ada yang profesional kerja. Teman-teman ada yang di sini mau kuliah ke Jakarta, boleh angkat tangan? 1, 2, kamu kan emang orang Jakarta. Terus ada lagi, teman-teman kalau ke Jakarta nanti harus ketemu saya ya. Makanya nanti teman-teman bisa mengenal saya lebih dekat lagi dengan memfollow Instagram saya. Coba dibuka handphonenya, ketik Grace Agustin _ jangan lupa follow saya, oke? Tapi kalau teman-teman minjem duit saya nggak akan bales, oke? Ya, jadi itu sekilas tentang saya belum menikah, saya satu-satunya pembicara yang belum menikah teman-teman. Dan satu-satunya pembicara yang wanita juga, dikasihnya di akhir lagi ya teman-teman ya. Semoga mata teman-teman tidak sakit melihat saya ya. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai saya mau nanya, adakah di sini teman-teman yang dari Kristen dari lahir sudah Kristen, boleh angkat tangan? Wow. Amazing. Oke, silakan turunkan tangannya. Ada yang baru kurang lebih 3-5 tahun ini percaya sama Tuhan Yesus? Wah, tidak ada. Hebat, luar biasa teman-teman. Berarti background kita kurang lebih sama teman-teman. Nah, hari ini saya mau bahas tentang yang namanya amanat agung teman-teman. Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata amanat agung? Sering ya, apalagi teman-teman lahir bukan owe-owe tapi haleluya puji Tuhan. Betul? Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan lingkungan yang namanya Kristen itu sendiri. Tapi teman-teman, kenyataannya adalah banyak sekali orang-orang Kristen itu tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya mereka. Setuju dengan saya? Justru malah orang-orang Kristen tuh yang jadi banyak banget bikin masalah gitu di dunia ini kesannya. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Sebenarnya setiap kita ketika kita diciptakan Tuhan itu udah punya tujuan yang sangat mulia dan spesifik. Oke, nah kita mau baca dulu ayat di Matius 28 ayat 19-20. Teman-teman tinggal baca ke depan, gak usah buka Alkitab. Kalau gak kelihatan baru boleh buka. Baca yang kencang ya, sampai telinga kalian mendengar. Ready? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Teman-teman, setiap orang percaya itu dipanggil untuk menjadi murid Kristus, teman-teman. Ada yang di sini mau menjadi murid Kristus? Mau gitu dong. Mau ya. Setiap kita dipanggil untuk jadi murid Kristus, teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa diri kalian tidak bisa apa-apa, teman-teman gak layak. Kita sudah mendengar kesaksian dari pembicara-pembicara yang sebelum-sebelumnya yang luar biasa hebatnya ya teman-teman. Mereka yang tadinya nothing, mereka yang tadinya zero, dan mereka bisa lakukan pekerjaan yang luar biasa buat kemuliaannya Tuhan, teman-teman. So hari ini teman-teman aku mau bilang buat sama kalian semua yang ada di tempat ini, apapun latar belakangmu, apapun yang kamu hadapi hari-hari ini, bahkan masa lalumu yang suram sekalipun Tuhan mampu gantikan itu dan memakai engkau menjadi murid Kristus. Amin teman-teman. So hari ini teman-teman, saya mau sama-sama untuk membagikan api yang saya dapat waktu saya SMP kelas 8. Kurang lebih waktu itu usia saya 13 tahun, 14 tahun teman-teman. Ada yang di sini usianya 13 tahun? Boleh angkat tangan? Ada. Hai kamu. Saya mendengar panggilan Tuhan waktu saya umur 13 tahun teman-teman. Waktu itu momennya di persekutuan sekolah, lagi ibadah. Saya itu backgroundnya tuh gereja tradisi teman-teman. Jadi tepuk tangan aja gak boleh. Bisa dibayangkan betapa bete-nya gereja itu. Tapi saya nggak tahu, saya pikir gereja ya semuanya begitu aja gitu. Jadi saya ada di dalam sebuah gereja, itu pun saya pergi ke gereja karena tetangga saya yang ajak. Karena kesibukan mama papa saya, kita ada toko di rumah gitu ya, dan buka dari Senin sampai Minggu. Jadi nggak ada kesempatan untuk bawa anaknya ke gereja. Nah saya dibawa sama tetangga saya untuk pergi ke gereja. Sepanjang itu dari kecil saya sudah Kristen, saya ayat hafalan, saya rajin buat baca firman, tapi saya nggak paham. Tujuan saya baca firman adalah biar saya dapat poin dan dapat pembatas Alkitab waktu itu. Terus kan karena saya anaknya baik-baik saja, saya ikutin semuanya yang ada. Tapi proses itu semua berlalu dan saya tidak dapetin apa-apa teman-teman. Sampai akhirnya saya sudah menjadi ketua remaja di umur 13 tahun itu, SMP kelas 2, hanya karena seorang Grace rajin saat teduh dan hafalin ayat hafalan. Bukan karena panggilan dalam hidup saya. Saya jalani, saya nggak tahu saya ngelakuin apa teman-teman. Sampai suatu ketika saya masuk SMP, di satu sekolah saya ikut persekutuan doa. Yang melayani itu kakak-kakak dari Abalov. Sebelumnya saya bukan gereja Abalov ya. Terus mereka datang dengan full band. Gereja saya dulu enggak, cuma pakai organ, hening banget. Ngeng gitu doang tuh bunyinya. Bosen banget gitu. Tapi kakak-kakak Abalov datang, main full band, loncat-loncat teman-teman. Yang satu di pikiran saya cuma kayak gini, ini gereja sesat nih. Ini orang-orangnya sesat semua nih. Masa di hadirat Tuhan kagak ada sopan santunnya? Malah loncat-loncat, teriak-teriak, Yesus, Yesus. Udah kayak lagi orasi teman-teman, kayak lagi demo gitu. Terus saat itu saya cuma diam, saya cuma perhatiin sekitar. Tiba saatnya masuk dalam penyembahan teman-teman. Penyembahan, wah apalagi gereja ini ya, kalau udah penyembahan, kalau bisa nangis guling-guling gak sih teman-teman? Ini saya lihat mereka angkat tangan, nangis di lawat Tuhan, terus dengar bahasa roh. Makin dong di otak saya, fix gereja ini sesat, jangan diikutin. Kakak-kakak ini sesat gitu. Tapi waktu saya melihat mereka, waktu saya melihat bahwa kayaknya seru juga ya ngalamin seperti itu. Dan di dalam hati saya tuh mulai bertanya-tanya teman-teman. Kenapa anak-anak muda ini bisa nangis pas nyanyi gitu, pas nyembah Tuhan. Mulai ada pertanyaan di dalam hati, mulai ada kegelisahan yang Tuhan taruh teman-teman. Dan di momen itu saya cuman merem, terus saya bilang, ini kenapa sih orang-orang gitu. Kalau emang sebegitunya Tuhan nyata, gue juga mau ngerasain dong, itu saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Seketika teman-teman yang terjadi, saya dengar audible, saya dengar suara bilang kayak gini, Grace, aku mengasihimu. Engkau berharga di mataku dan aku berkenan sama engkau. Teman-teman saya lagi begini, lagi mikir, otaknya mikir, terus dengar suara saya langsung gini, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Semuanya tuh lagi pada ngalamin Tuhan gitu, lagi pada nyembah masing-masing. Terus saya merem lagi, saya mulai gemeteran, saya mulai bilang, ini siapa ya? Kalau emang benar suara itu nyata, coba ngomong lagi gitu. Terus benar teman-teman, ngomong lagi, Grace, aku mengasihi engkau, kamu berharga di mataku dan aku berkenan. Saya tengok kanan kiri lagi, gak ada teman-teman.
Orang tuh semua lagi nyembah Tuhan, lagi pada ngalamin Tuhan. Saya cuman diem sendiri lagi. Dan saya merem lagi dan saya bilang, kalau emang itu suaranya Tuhan, Tuhan harus tunjukin sekali lagi. 3 kali teman-teman. Dan yang terakhir ketika Tuhan ngomong, Grace, aku mengasihimu, engkau berharga di mataku, dan aku berkenan kepadamu. Di situ saya penuh dengan Roh Kudus teman-teman. Saya nangis, senangis-nangisnya, saya dibaptis dengan Roh Kudus, dan saya langsung terima panggilan Tuhan saat itu. Saya gak bisa pernah lupain momen-momen seperti itu teman-teman. Itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Tapi hari ini saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena kehebatannya saya teman-teman. Saya ada dalam keluarga yang saya tidak dianggap karena saya 3 bersaudara. Saya bungsu, cewek sendiri, saya punya kokoh, laki-laki 2. Dimana di dalam sebuah keluarga itu saya diabaikan gitu kalau untuk memutuskan sesuatu hal. Sampai akhirnya saya tumbuh menjadi anak yang ambisius teman-teman. Kenapa? Karena saya hidupnya dibanding-bandingkan dengan koko saya. Koko lu tuh ranking 1 gitu, lu belajar aja susah gitu kan. Terus ya selalu dibanding-bandingkan sehingga yang terjadi saya tumbuh jadi orang yang kompetitif sekali gitu dan ambisius. Terus saya punya papa yang dominan, perfeksionis sekali. Kalau anaknya bisa dapat nilai A+, kenapa lu dapat nilai A gitu. Kalau lu bisa lakukan yang terbaik, kenapa lu harus cuma lakukan yang baik doang. Nah dari situ teman-teman saya tumbuh jadi orang yang punya figur papa, punya figur kokoh yang cukup kuat dalam kehidupan saya. Sehingga saya tumbuh jadi wanita maskulin. Saya nggak pernah pakai rok, saya nggak pernah punya rambut yang panjang. Teman saya semuanya rata-rata cowok. Dan tidak ada yang memberikan saya sisi feminim. Karena mama saya bukan orang yang, bukan ibu-ibu banget gitu lah ya. Nggak suka dandan dan segala macam. Saya tumbuh seperti itu. Dan tidak ada kesempatan sesekalipun untuk bisa memimpin even hidup saya sendiri. Tapi hari ini teman-teman, saya bisa berdiri, saya bisa memimpin banyak anak muda. Itu karena sebuah tujuan yang sudah Tuhan kasih waktu saya SMP waktu itu teman-teman. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang Tuhan berkenan sama saya. Dan di momen itu juga teman-teman, Tuhan kasih saya panggilan. Kasih saya visi. Tuhan bilang gini, Grace, aku akan menjadikan kamu ibu buat generasi muda. Teman-teman, SMP umur 13 tahun. Dikasih kalimat menjadi ibu buat generasi muda tuh apa? Jadi ibu-ibu aja belum. Tapi saat itu kalimat itu tuh terngiang-ngiang di kepala saya dan saya tulis teman-teman. Sampai hari ini tulisannya masih saya simpen. Ada di sebuah kertas. Saya dapetin kata-kata, Grace, aku berkenan di matamu, kamu berkenan di mataku dan engkau berharga di mataku dan kamu akan aku jadikan ibu buat generasi muda. Itu saya tulis kata-kata itu dan saya terus ingat sampai hari ini. Teman-teman, Tuhan panggil saya waktu SMP. Tuhan kasih saya tujuan hidup sejak SMP. So hari ini teman-teman, kalian gak terlalu muda untuk hadir di tempat ini. Tuhan mampu kok, bahkan masuk kepada adik-adikmu yang masih usia SD bahkan, masih TK bahkan. Tuhan mampu untuk memanggil setiap kalian. Kalau hari ini teman-teman, sepanjang hari ini, sepanjang hari kemarin ketika firman Tuhan disampaikan, teman-teman ada terbuka hatinya, teman-teman dapetin pesan Tuhan, catat teman-teman. Percaya, itu datangnya dari Tuhan dan teman-teman harus sampai kepada situ. Dan kita kembali kepada anak agungnya Tuhan, teman-teman. Dikatakan kita harus pergi, teman-teman. Ngapain sih kita pergi? Pergi itu bicara tentang ada sebuah tindakan, teman-teman. Setiap orang menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam, menjadi berkat dan memberitakan Injil. Ada yang di sini sulit untuk menjadi terang dan berkat, teman-teman? Sulit, percayalah sulit. Kenapa sulit? Karena kita belum ada Kristus di dalam diri kita. Nah sepanjang sesi kemarin dinyatakan bahwa bukan kita lagi yang hidup. Ketika kita mengampuni bukan dengan kehebatan kita lagi, tapi ada Kristus dalam diri kita, amin. Ketika kita sudah mampu untuk dilepaskan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan konselor kalian teriak-teriak, bukan seperti itu. Tapi karena ada Kristus di dalam diri kita. Amin teman-teman. Dan saat itu juga teman-teman diberikan kuasa untuk teman-teman bisa pergi. Menjadi saksinya Kristus. Yang kedua teman-teman, baptis. Setiap orang membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Dan mereka ada dalam keluarga rohani dan komsel. Ini adalah sebuah tindakan iman teman-teman. Deklarasi. Di mana teman-teman membawa setiap
banyak orang-orang yang belum percaya sama Tuhan untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam keluarga rohani. Yang ketiga, ajar untuk taat. Setiap orang dimuridkan dan memuridkan, berubah dan berbuah, teman-teman. Ini adalah amanat agungnya Tuhan, teman-teman. Setiap kita dipanggil bukan cuma buat diri kita sendiri. Teman-teman ngalamin lawatan Tuhan begitu luar biasa. Dan Tuhan bilang, jangan cuma sampai di kamu. Hari ini kamu juga harus jadi berkat. Kamu harus juga bersaksi. Kamu juga harus sampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Dan Tuhan mau kita mulai lakukan itu, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah kita mulai bersaksi, teman-teman. Cara paling efektif untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa adalah bersaksi, teman-teman. Saya mau cerita, ada banyak banget pengalaman hidup saya tentang bersaksi ini, teman-teman. Jadi waktu saya dapetin panggilan Tuhan SMP, karena saya orangnya ambisius, tapi di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi saya tuh bosinya tuh di sekolah gitu. Karena saya cukup membawa influence gitu ya teman-teman, baik itu buruk ataupun baik gitu ya. Saya bilang kita nggak usah ikut pelajaran ini yuk, semuanya ke kantin, ikut ke kantin semua. Ya jiwa memimpinnya dari dulu udah ada lah ya, cuma negatif aja gitu kan. Saya punya influence dan saat itu saya bilang sama teman-teman saya gini, kita nggak usah ikut persekutuan doa ya, kita kabur sampai manjat dan segala macam. Sampai satu titik kakak saya itu pembina juga di sekolah saya gitu sebagai pembina rohani, kokoh saya gitu. Saya nggak ikut persekutuan, pulang-pulang kokoh saya ngadu, tuh mah si Dede nggak ikut persekutuan doa, nggak tahu kabur kemana, diomelin lah saya teman-teman. Di rumah kan saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya saya ikut ke persekutuan doa itu dan saya mengalami yang namanya kuasa komunitas di situ. Sebelumnya saya nggak pernah tahu komunitas itu seperti apa, tujuannya buat apa gitu teman-teman. Tahu nggak teman-teman isinya komunitas itu ngapain? Isinya tuh bersaksi, cerita. Gue kemarin habis ketemu orang di angkot, dulu zaman saya masih naik angkot lah ya. Di angkot dia lagi nangis, saya tanya butuh apa gitu. Terus dia bilang dia sedih, mamanya baru meninggal dan segala macam. Terus didoain teman-teman di dalam angkot. Terus satu orang lagi cerita, iya tadi gue ketemu sama pengemis, gue kasih dia 2.000, terus gue tantang dia terima Tuhan Yesus. Buset dah, serem banget nih Komsel guys. Ini kayaknya isinya penginjil-penginjil semua gitu ya. Saya mah apa atuh gitu kan. Terus dia cerita lagi, ada satu lagi, teman Komsel saya sakit, terus saya berdoa biar dia sembuh gitu. Wih hebat-hebat banget ya nih Komsel, kayak gue salah nih ada di tempat ini. Tapi rasa bertanya-tanya itu muncul, tapi ada satu hal yang di dalam hati saya gini, kok bisa ya anak-anak teman-teman saya gitu ya, itu kok bisa gitu loh ngelakuin hal itu. Kok bisa dia bisa melakukan mukjizat, kok bisa dia doain orang stranger di angkot yang dia ketemu dan dia bisa berdoa buat dia. Terus tantang terima Tuhan Yesus lagi. Ini ada apa sih? Sebenarnya kita ada di mana sih dan kita ngelakuin apa sih? Terus dia mulai bercerita gini, kenapa kita mau lakukan itu semua? Karena ada Kristus dalam diri kita teman-teman. Kuasanya Kristus itu ketika kita terima itu overflow teman-teman, keluar begitu saja. Teman-teman ngalamin gak? Waktu teman-teman lahir baru yang terjadi apa teman-teman? Kita tuh gak akan pernah berhenti ceritain kebaikan Tuhan seperti apa, betul? Kalau disuruh pelayanan gereja 7 kali 24 jam teman-teman pasti jadi di situ juga gitu. Bener gak? Saya waktu terima hal itu teman-teman ya, saya naik angkot, saya berdoa untuk sekolah saya bangun jam 5 pagi, saya nyampe sekolah jam 6 pagi, saya masuk jam 7, hanya untuk berdoa keliling di sekolah saya tumpang tangan buat sekolah-sekolah, buat bangku-bangku yang ada, buat kelas-kelas yang ada, bahkan buat ruang guru sampai ke kepala sekolah teman-teman. Itu saya lakukan teman-teman, kenapa? Bukan karena kehebatannya saya, tapi karena ada Roh Kudus yang mendorong saya untuk bersaksi, untuk menyatakan kasihnya Tuhan. Tuhan gak bilang, kamu gak bisa ngomong, kamu gak berharga, kamu begini, jadi kamu gak bisa aku pakai, enggak. Saat itu Grace siapa teman-teman? Bukan siapa-siapa. Tapi karena ada Kristus dalam diri saya, yang membuat saya mampu untuk ada kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan teman-teman. Mulailah bersaksi. Saya cerita, waktu itu di satu mall di Jakarta, malam sebelumnya saya tuh mimpi ketemu sama satu orang wanita dengan baju berwarna kuning dan pakai warna kuning spesifik,
Terus besoknya saya pergi ke satu mall, saya tidak bawa kendaraan waktu itu, terus saya pesen Gojek. Saya tunggu, tiba-tiba ada orang di samping saya pakai baju warna tersebut dan pakai itu ya teman-teman ya. Terus saya ingat sama mimpi saya. Tanpa basa-basi saya langsung tanya, Kak mau kemana? Manggilnya kakak lah ya, biar netral. Cewek, ya lagi nunggu Gojek kata dia. Mau kemana? Ke daerah Tanjung Duren, dia bilang gitu. Oh, abis ngapain Kak tadi di mall? Terus saya ngobrol, tiba-tiba Tuhan bilang gini, coba deh kamu bilang sama dia kalau kamu gak boleh sedih gitu. Terus saya taat sama Tuhan. Saya bilang, kakak jangan sedih ya. Terus dia langsung nengok, tadinya dia main handphone gitu kan, saya ajak ngobrol. Dia langsung gini, kok kamu tahu saya lagi sedih? Waduh teman-teman, itu saya mulai merinding teman-teman. Terus saya bilang, emang kakak lagi ngalamin apa gitu. Terus dia mulai cerita, dia baru kehilangan mamahnya, dia harus berhenti kuliah dan segala macam. Akhirnya singkat cerita Gojek dia datang, saya minta nomor handphonenya dia, terus saya follow up dia teman-teman. 2-3 bulan tersebut saya cerita tentang hidupnya saya juga, terus saya temani dia, saya jadi terang buat dia, saya jadi teladan buat dia. Singkat cerita hari ini dia sudah menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat buat hidupnya dia teman-teman. Teman-teman, saya nggak tahu saat itu saya ngomong apa. Saya nggak tahu kenapa saya punya keberanian seperti itu. Tapi yang saya tahu kalau Tuhan mau bekerja, izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu. Apapun yang kamu punya, apapun yang bahkan tidak kamu punya, Tuhan yang sanggup untuk memberikan teman-teman. Punya hati itu, punya kerinduan, punya kegelisahan teman-teman. Kalau dengar orang-orang yang belum kenal Tuhan ya, teman-teman dari kecil udah ada di lingkungan Kristen, dengerin firman Tuhan, bahkan mungkin disuapinnya firman Tuhan bukan bubur waktu kecil. Tapi masih banyak orang di luar sana teman-teman yang belum kenal Yesus itu siapa. Teman-teman tahu ketika saya mempelajari lebih dalam lagi tentang saudara sepupu saya, saudara sepupu kita teman-teman, yang terjadi apa? Mereka tuh berseru memanggil, Tuhan manalah jalan kebenaran dan hidup, manalah jalan yang terang dan lurus itu. Mereka mencari sedangkan kita tahu jawabannya. Dan kita cuma diam doang teman-teman. Mulailah untuk bersaksi teman-teman. Mulailah untuk kalian memberitakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan buat orang-orang di luar sana yang belum kenal sama Tuhan, itu jadi bagiannya kita teman-teman. Itu jadi tugasnya kita teman-teman. Dan kebenaran tentang Injil ini harus disiarkan. Bagaimana caranya teman-teman? Kebenaran tentang bersaksi dan memberitakan Injil yang pertama dimulai dari keluarga dan komunitas kita. Adakah teman-teman yang keluarganya masih belum percaya? Boleh angkat tangan? Yes, masih ada beberapa teman-teman. Bahkan KTP Kristen pun belum menjamin dia sudah lahir baru atau percaya. Bagaimana caranya teman-teman? Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau teman-teman hari ini ada dalam sebuah keluarga yang mungkin belum harmonis, atau bahkan yang sudah bercerai, atau bahkan yang jauh dari kata ideal teman-teman. Saya ada dalam keluarga yang baik-baik saja. Tapi saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk membangun potensi saya teman-teman. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah, saya berpikir bahwa saya nggak bisa lakuin apa-apa di rumah saya. Saya dulu nothing, gak dianggap apa-apa. Even kalau malam Imlek pun, ayo besok kita malam Imlek mau makan-makan di mana gitu ya. Koko saya ngomong restoran ini gini-gini, giliran saya ngomong, kamu anak kecil kamu masuk aja ke kamar, kamu gak usah ikut-ikutan voting gitu. Sampai hari ini itu terekam di memori saya. Saya merasa tidak dianggap di situ teman-teman. Terus kalau ada keputusan-keputusan keluarga saya nggak pernah diajak buat bisa ngambil keputusan bersama-sama. Tapi hari ini teman-teman, yang terjadi apa? Koko-koko saya sudah menikah, sudah punya anak. Yang terjadi adalah hari ini saya menjadi pusat di mana ketika mereka butuh obrolan, butuh ngobrol, butuh sharing, butuh curhat, mereka datangnya ke saya. Even mama papa saya. Dia bisa cerita ini, itu dan segala macam ke saya teman-teman. Dan mereka bisa minta saya untuk doain mereka.
Saya yang tadinya nggak dianggap di rumah, anak bungsu. Saya beda usia sama koko saya tuh 6 sama 8 tahun. Jadi lumayan jauh gitu. Tapi bahkan papa saya bisa ngomong sama saya, "Dek, papa sakit ini, gini, tolong doain dong." Siapa saya teman-teman? Siapa seorang Grace yang dulunya nggak dianggap apapun gitu. Tapi karena ada firman Tuhan, karena ada Kristus dalam diri saya nggak bisa untuk berdiam diri dan nggak berbuah dan nggak berubah teman-teman. Di rumah mama papa saya ngelihat perubahan saya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya saat saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada buah yang bisa dinikmati teman-teman, ada perubahan yang terjadi. Bohong kalau teman-teman terima Yesus pulang dari sini teman-teman nggak berubah dan berbuah. Karena Kristus yang mampukan kita teman-teman. Yang tadinya teman-teman punya habit males, teman-teman punya habit nyontek, teman-teman punya habit ngomong kasar. Seketika teman-teman itu bisa berubah semuanya. Bukan karena kehebatannya kita. Karena ada kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam dirimu. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman bukan siapapun di rumahmu, no teman-teman. Saya mau kasih tahu, kamu ada di keluargamu. Kamu gak bisa pilih siapa yang menjadi orang tuamu. Tapi Tuhan memilih yang terbaik buat hidupmu. Tuhan kasih mamah yang terbaik, Tuhan kasih papa yang terbaik buat kamu. Kalau mereka belum baik, disitulah kenapa kamu harus ada di keluarga itu teman-teman. Dan hari ini ketika teman-teman dengerin kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau pakai engkau untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Mau teman-teman? Mau teman-teman? Teman-teman jangan terjebak di pikiran bahwa keluarga saya sudah Kristen, mereka gak butuh Tuhan lagi, no. Mereka butuh Tuhan. Sama seperti ketika teman-teman dari lahir sudah Kristen. Kenapa teman-teman harus dengerin kebenaran ini? Teman-teman harus ngalamin sendiri. Dan amanat agung itu harus diselesaikan teman-teman. Oke? Kita memiliki tanggung jawab untuk berdoa dan bersaksi bagi keselamatan keluarga dan komunitas kita. Kenapa itu tanggung jawabnya kita teman-teman? Karena kita telah mendengar apa yang menjadi tujuan Tuhan. Apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan. So kita harus lakukan teman-teman. Dan yang kedua, Tuhan itu benci dosa teman-teman, tetapi dia mengasihi manusia yang berdosa. Saya ada melayani anak usia SMP, cewek teman-teman. Terus dia bilang, dia ngaku dosa, dia tuh setiap hari tuh masturbasi. Cewek. Aduh Tuhan Yesus gitu ya, dia cerita, SMP loh gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu begitu? Terus apa yang kamu alami? Kenapa kamu seperti itu gitu ya? Terus dia bilang, enak aja, seru, asik. Itu jadi saluran pemuas nafsunya dia dan segala macam. Saya nggak paham teman-teman, sampai saya layani dia, saya suruh dia baca firman dan segala macam. 3 bulan berlalu begitu-begitu aja, datang sama saya ngaku dosa. Terus saya berdoa pada malam itu, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau pakai anak ini untuk melakukan perkara yang besar, teman-teman saya berdoa sama Tuhan, Tuhan yang singkapkan apa yang terjadi sama hidup anak ini gitu. Terus saya berdoa, saya dapetin penglihatan teman-teman. Saya dapetin penglihatan, anak ini tuh lagi tidur di satu tempat. Terus dia satu kamar tidur sama mama dan papanya gitu. Saya dapetin itu, terus saya cerita sama anak ini. Kemarin Cici dapetin kamu lagi tidur sama mama papa kamu, tapi kamu tuh masih kecil waktu itu, masih umur sekitar 4 atau 5 tahun gitu. Coba kamu tanyanya sama mama papa kamu apa yang terjadi ketika itu gitu. Terus dia pulang, dia tanya sama mama papanya, kata mama papanya nggak ada apa-apa kok. Aman-aman aja gitu. Terus saya bilang, Tuhan ngapain lo kasih gue penglihatan kalau lo kagak kasih tau gue jawaban gitu kan. Terus Tuhan bilang kayak gini, coba kamu berdoa buat anak itu, biar memori-memori yang ada di dalam otaknya itu bisa keluar gitu, bisa terpop up. Terus saya berdoa, saat itu saya pegang palanya dia, terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan singkapkan apa yang menjadi memori dan luka lama yang ada di dalam dirinya dia. Singkat cerita teman-teman, tiba-tiba dia ingat, kayak Tuhan bawa dia flashback waktu dia usia 4 tahun, dia ada di dalam sebuah kamar bersama dengan orang tuanya, terus dia melihat, maaf ya teman-teman ya, dia melihat orang tuanya tuh melakukan hubungan intim, usia 4 tahun. Di saat itu
terekam di memorinya dia mulai mencari tahu. Ada hal yang nge-trigger dia kalau udah berbau hawa nafsu dan segala macam, dia cari tahu itu semua. Dia cari tahu di sosial media segala macam. Makanya dia tiap hari masturbasi, teman-teman. Cewek loh, saya nggak habis pikir gitu. Terus waktu dia dapetin itu dia nangis, dia ngalamin Tuhan, dia dilawat Tuhan sedemikian rupa. Saya bilang gini, kamu jangan pakai kekuatan diri kamu sendiri untuk menang dari dosa ini. Tapi kamu harus ingat bahwa ada Tuhan di dalam diri kamu yang mampu memberikan kamu kelepasan dari setiap keterikatan yang kamu alami. Anak ini sekarang sudah kuliah psikologi, teman-teman. Terus yang terjadi apa? Dia punya hati buat anak-anak perempuan secara khususnya yang ngalamin pelecehan-pelecehan secara seksual. Dia dapetin panggilan Tuhan. Karena di mana kamu dipanggil, di situ kamu akan diutus, teman-teman. Teman-teman lihat seberapa hancurnya dirimu, seberapa besar dosa yang kamu alami, teman-teman. Tuhan tidak membenci engkau, Tuhan mengasihi engkau. Kalau hari ini teman-teman merasa bahwa kalian tidak layak, no teman-teman. Tuhan create kalian sedemikian rupa sejak awalnya. Karena apa? Karena Tuhan mau panggil kalian untuk melakukan perkara yang besar. Coba bilang kanan kirinya, lu pasti mampu melakukan perkara yang besar. Di Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, teman-teman. Dan Matius 11 ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahat dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, teman-teman. Yesus itu datang bukan cari orang yang hebat. Yesus itu datang bukan cari orang yang mampu. Yesus itu datang cari orang yang mau, teman-teman. Teman-teman mau jadi murid Kristus, teman-teman. Langkah-langkahnya adalah teman-teman bersaksi, teman-teman. Saya akan lebih banyak cerita hal-hal yang saya alami. Kenapa? Karena teman-teman setelah ini saya nggak mau teman-teman cuma pegang apinya, terus kalian pegang aja sampai akhirnya kalian kebakaran sendiri. Kalian dapetin apinya, kalian harus bagikan kepada orang-orang di luar sana, teman-teman. Caranya seperti apa? Tadi yang saya sudah kasih tahu, teman-teman bisa dimulai dari keluarga kalian, dari komunitas kalian. Pulang dari sini cerita sama mama papa, aku ngalamin ini ma, aku ngalamin itu pak. Bahkan teman-teman yang kalau dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, langsung ngomong. Biar mama papanya siapin kalian untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Ya, dimulai dari keluarga dan komunitas kita. Kemudian yang kedua apa teman-teman? Kita mulai untuk kita bisa melihat dan mengasihi orang-orang yang berdosa. Benci dosanya, tapi jangan benci pribadinya, teman-teman. Teman-teman tahu, begitu banyak setiap hari, begitu banyak data yang tersaji, banyak orang-orang bahkan anak muda yang mati bunuh diri, teman-teman. Dia mati bunuh diri tanpa dia kenal Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau saya melihat data itu ya, yang terjadi sama diri saya tuh saya ngerasa kayak, terus gue harus bisa lakuin apa Tuhan? Gue gak mungkin bisa selamatin semua bangsa, semua negeri, semua bangsa. Yang terjadi apa teman-teman? Saya merasa saya terlalu kecil untuk bisa melakukan hal ini. Tapi waktu Yesus ada di dalam diri saya lakukan satu hal kecil, itu berdampak. Sangat berdampak daripada tidak melakukan sama sekali, teman-teman. Dan teman-teman saya rindu setelah ini teman-teman punya kerinduan untuk kalian gak cuma fokus pikirin diri kalian sendiri doang. Nanti gue mau jadi apa ya, nanti gue kuliah apa ya, nanti aku sukses harus seperti apa ya. Stop berpikir untuk diri sendiri. Pikirkan bahwa ada bangsa-bangsa di tanganmu. Bahwa ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di tanganmu. Bahwa ada keluarga-keluarga yang harus kamu menangkan, teman-teman. Stop berhenti untuk melihat dirimu sendiri. Lihatlah bahwa di dalam dirimu ada kuasanya Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau ada kuasa Tuhan yang besar dan nyata teman-teman, apakah kamu akan ragu tentang masa depanmu? Apakah kamu akan khawatir teman-teman? Apakah kamu merasa bahwa kalian tidak layak? No, semua itu sudah selesai di atas kayu salibnya Tuhan. Dan cuma ada kuasa Tuhan, cuma ada kebenaran Tuhan yang memampukan dan memerdekakan setiap kalian teman-teman. So hari ini teman-teman, saya mau semua kita punya hati yang mau terbuka. Kita hari ini mau terima rohnya yang dari Tuhan. Roh yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi penjala-penjala manusia teman-teman. Amin. Siap teman-teman? Teman-teman sudah selesai dengan diri kalian selama 2 hari kemarin ya.
bebaskan dari keterikatan, ampuni dari orang-orang yang sudah melukai kalian dan segala macam. Dan hari ini teman-teman udah siap untuk dikirim. Siap? Siap untuk bersaksi teman-teman? Ada langkah-langkah teknis yang saya mau secara singkat saya mau ajarin kepada teman-teman semua. Langkah-langkah untuk bersaksi dan menginjil. Yang pertama teman-teman membuat VIP list dan mendoakan. VIP list ini very important person teman-teman ya. Jadi teman-teman tulis beberapa nama. Sambil nanti teman-teman doakan juga, tulis teman-teman. Pertama kali saya diajarin ini saya tulis 3 nama. 1 kakak saya, yang 2 teman baik saya teman-teman. Saya berdoa setiap hari, saya sebutin namanya. Saya menabur hal-hal yang baik buat orang itu gitu. Sampai hari ini saya terus baca, saya terus doakan, saya terus katakan perkataan iman bahwa mereka akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua teman-teman mulai komunikasi teman-teman. Kalau teman-teman cuma doain doang tanpa kalian mulai, contohnya waktu itu saya ke mamah saya gitu ya. Kalau saya cuma doain doang, ya nggak akan ada tindakannya, nggak akan ada hasilnya teman-teman. Mulai komunikasi, kayak tadi saya ketemu sama satu cewek yang di mall, saya mulai beraniin untuk komunikasi, dan yang terjadi adalah dia terima Tuhan Yesus gitu. Terus yang ketiga, kita ngajak bertemu. Ada hal-hal yang secara intentional, secara sengaja itu mesti dilakukan teman-teman. Ketemu, ajak makan berdua. Biasanya paling sering terjadi itu selesai di meja makan ya teman-teman ya. Kayaknya nggak mungkin nggak ada orang yang nggak suka diajak makan, benar nggak sih? Kalau diajak makan pasti langsung mau ketemu, tapi kalau diajak pemuritan, diajak komsel, diajak pembinaan, banyak banget alasannya. Ntar tugas ini belum selesai dan segala macam gitu ya. Tapi kalau makan steak yuk, gue yang bayar, ayo Ci gitu langsung kan pasti kan ya. Ya itu, jadi kita harus ketemu, kita harus gak cuma lewat chat aja, tapi juga ngobrol, terus sampaikan banyak hal yang teman-teman bisa sampaikan gitu. Terus yang keempat menindaklanjuti bersama dengan komunitas. Maksudnya apa teman-teman? Teman-teman gak bisa lakukan ini sendirian teman-teman. Ketika saya sudah mulai menginjil satu orang tadi, saya bawa dia ke dalam komunitas. Kenapa? Kita harus bertumbuh di tengah-tengah komunitas teman-teman. Di tengah komunitas saya banyak banget belajar hal. Saya banyak banget dipulihin. Saya banyak banget ketemu yang namanya blind spot saya seperti apa. Sampai akhirnya saya ada di tempat ini teman-teman. Kembali kepada cerita saya sebelum saya selesai teman-teman. Apakah ketika Tuhan panggil saya semuanya berjalan dengan baik-baik saja? Tidak teman-teman. Ketika Tuhan kasih kamu panggilan, iblis itu dengar juga. Wah, di sini ada 200 anak muda yang kemarin udah 3 hari 2 malam ngalamin Tuhan, dapetin panggilan Tuhan. Iblis juga lagi berjaga-jaga dan bersiaga, teman-teman. Dia juga lagi meeting tuh. Gak bisa nih 200 anak muda ini gue biarkan begitu saja. Dia mulai mencari-cari akal, mencari-cari celah untuk bisa jatuhin kalian, teman-teman. Teman-teman jangan takut. Kita punya kuasa, kita punya Kristus yang lebih besar daripada apapun. Amin teman-teman. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman harus berjaga-jaga juga. Teman-teman mesti waspada juga teman-teman. Kalau teman-teman kemarin didoain sama Kak Hendy ya, Kak Hendy tantang kalian. Ayo ada bangsa-bangsa di dalam hati kalian. Teman-teman bangsa itu banyak banget loh. Ribuan orang, jutaan orang tuh ada di situ. Iblis teman-teman, lagi gemetar teman-teman, ngelihat kalian ngalamin pemulihan, ngalamin panggilan dari Tuhan. Iblis tuh lagi gemetar, tapi iblis juga lagi berjaga-jaga teman-teman. Makanya teman-teman butuh ada di dalam sebuah komunitas untuk saling menjaga gitu. Teman-teman perlu dimuridkan, teman-teman perlu untuk belajar, teman-teman perlu untuk mengerti bahwa kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kamu itu Tuhan sudah berikan support system yang begitu luar biasa dalam kehidupan kalian. Waktu saya dipanggil Tuhan teman-teman, saya tidak serta-merta langsung iya. Api itu nyala sampai kurang lebih 3 bulan aja. Saya nginjil ke jalanan, saya kasih makanan ke orang. Di rumah aja saya ngomongnya tentang Tuhan terus sampai mama papa saya bilang gini, kamu tuh mau jadi pendeta ya digituin. Saya gak ngerti pendeta tuh apa, cara jadi pendeta tuh seperti apa gitu. Tapi saya ngomongin tentang Tuhan terus. 3 bulan berlalu hilang teman-teman. Kenapa? Himpitan dari pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sekeliling saya ngomongnya tuh, aduh kasar lagi, kalau nggak bego,
anjir, anjing, itu kayak jadi kata-kata imbuhan gitu, maaf ya teman-teman ya. Itu tuh menyakiti kuping saya gitu. Tapi saya selalu ada di dalam lingkungan itu. Jadi saya yang ikut-ikutan teman-teman. Karena saya nggak punya komunitas yang membangun waktu itu. SMP berlalu, saya lulus, saya mau masuk ke satu sekolah negeri. Karena saya Chinese, mama papa saya tuh nggak kasih saya sekolah di negeri karena takut saya dibully. Tapi karena saya ambisius, saya perfeksionis, saya diem-diem, saya saya tes di sekolah negeri, SMA negeri waktu itu. Saya waktu itu mau masuk di SMA 70 Bulungan di Jakarta, teman-teman, itu bagus. Saya dari Tangerang mau masuk ke Jakarta, saya harus punya NEM yang cukup tinggi. Saya dapetin NEM itu demi buat bisa masuk ke situ. Singkat cerita, saya sama teman-teman saya datang ke situ, saya dapat tes, saya dapat beasiswa 50%. Tapi 50%-nya lagi kan saya mesti bayar ya. Saya datang ke mama papa saya, "Mah, aku masuk SMA sini. Tapi mama mesti bayar, tapi bayarnya cuma 50% kok." Hasil tes saya dirobek di depan muka saya sama papa saya. "Kamu nggak boleh masuk ke sekolah negeri. Kamu masuk ke sekolah," waktu itu saya masuk ke sekolah Yadika swasta, karena koko saya sekolah di situ. Saya sudah berjuang teman-teman, saya punya tujuan, tapi dirobek di depan muka saya. Saya nangis. Dan yang terjadi apa? Ya udah, saya nggak bisa sekolah di situ. Saya bilang, Tuhan jahat sama saya. Tuhan jahat. Tuhan nggak mau saya lakuin apa yang saya mau gitu. Singkat cerita saya masuk ke SMK waktu itu, sekolah menengah kejuruan, saya masuk ke akuntansi. Nah, SMP sampai ke SMK itu saya lupa sama apa yang menjadi panggilannya Tuhan dalam kehidupan saya. Masuk ke SMK, teman-teman mau kabur sejauh apapun, Tuhan pasti bakal tangkap kalian. Di SMK itu saya ketemu lagi sama kakak-kakak pembina dari Abalov. Ketemu sama orang-orang yang saya anggap sesat, teman-teman. Ya, terus saya komsel di situ, saya ngalamin Tuhan di situ, terus saya mengabdikan diri dan saya berjanji sama diri saya, begitu saya lulus sekolah, saya nggak mau tinggalin sekolah ini, saya mau tetap melayani mereka. Akhirnya saya kuliah malam teman-teman, kuliah kelas karyawan, waktu itu saya belum kerja, hanya karena saya berpikir saya mesti melayani adik-adik kelas saya. Karena kalau saya kuliah biasa, itu akan jadwalnya bentrok sama pelayanan di sekolah gitu. Jadi saya kuliah malam selama kurang lebih 2 tahun. Sebelum saya umur 20 teman-teman, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa cuma pelayanan gini doang gitu. Saya mesti belajar buat bertanggung jawab sama diri saya sendiri gitu. Dalam usia, waktu itu bulan Mei, Agustus itu saya genap 20 tahun. Di bulan Mei saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang kamu harus bekerja. Waktu Tuhan bilang sama saya harus bekerja teman-teman, saya nangis sama Tuhan. Kalau saya kerja, saya nggak bisa pelayanan. Kalau saya kerja, saya nggak bisa ke sekolah. Kalau saya kerja, saya nggak bisa menjadi berkat buat generasi muda gitu. Saya nangis sampai akhirnya saya harus kerja teman-teman. Waktu kerja, saya berpikir bahwa udahlah kayaknya panggilan Tuhan selesai dalam hidup saya. Waktu itu umur 20 tahun. Dan saya bilang, oke Tuhan selesai ya, saya sudah selesai gitu. Tapi dalam hati ini terus ada muncul kegelisahan bahwa enggak, kamu belum selesai gitu. Tapi gimana Tuhan, gue udah kerja, gak bakalan bisa gue datang ke sekolah gitu ya. Ya udah, setiap malam saya bergumul seperti itu, sampai akhirnya saya ada di dalam sebuah perusahaan, saya dapat promosi dengan begitu cepatnya teman-teman. Singkat cerita saya memimpin satu divisi, terus Tuhan kasih saya hikmat untuk saya membangun divisi ini bukan dari orang-orang yang profesional atau lulusan S1, tapi lulusan SMK. Akhirnya saya interview beberapa anak-anak SMK, singkat cerita saya punya tim yang isinya anak-anak sekolah teman-teman. Anak-anak lulusan sekolah gitu. Waktu saya duduk meeting sama mereka, Tuhan ingetin saya visi saya dalam kehidupan saya. Bahwa saya akan terus jadi berkat buat anak muda gitu. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang, oh ternyata Tuhan belum selesai sama hidupnya saya gitu. Waktu berlalu, akhirnya saya bangun tim, saya selalu kasih mereka tuh kayak bukan meeting, tapi kayak renungan pagi gitu, motivasi pagi-pagi. Dan saya bilang, saya mau berdoa buat kalian. Dan bahkan di tim itu tuh gak cuman yang Kristen gitu, ada banyak teman-teman yang agama lain, tapi saya bilang saya mau berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan saya teman-teman. Di tim itu ada beberapa yang Buddhis, ada beberapa juga yang Muslim.
Dan dari mereka akhirnya kita bikin komsel, teman-teman. Saya bikin komsel di situ di sekolah. Kenapa ya teman-teman ya, di mana saya diutus saya selalu sukanya tuh bikin komunitas, saya selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Itu kayak jadi otomatis aja gitu, kalau ketemu orang maunya ceritain kebaikan Tuhan, maunya dia kenal apa yang menjadi firman Tuhan dan Injil kebenaran itu harus dia denger gitu. Itu kayak otomatis aja terjadi gitu. Karena Tuhan kasih itu di dalam hati saya teman-teman. Itu kayak overflow aja gitu, keluar begitu saja. Singkat cerita saya ada di dalam posisi yang cukup oke, sehingga saya kerja tidak harus 9 to 5. Kerjaan saya bisa fleksibel, saya kembali lagi ke dalam sekolah teman-teman. Makan siangnya saya jam 12 saya pergi ke sekolah, sampai jam 2 kurang lebih saya pemuritan, saya komsel, saya kembali digerakkan Tuhan untuk lakukan hal-hal seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi apa teman-teman, saya harus ngalamin yang namanya kondisi quarter life crisis kali ya kalau bisa dibilang ya. Jadi bingung antara harus pilih kerjaan, pelayanan, ataupun masa depannya saya seperti apa gitu. Dan akhirnya saya fokus dalam pekerjaan, saya terbawa, karena saya yang perfeksionis dan ambisius, saya kerja teman-teman, saya kerja, terus kerja sampai saya dapat posisi yang cukup oke, saya dapat gaji yang cukup besar. Saya hilang teman-teman dengan apa yang menjadi visi dan panggilan Tuhan. Karena saya terlalu sibuk untuk menjadi seorang wanita karir. Panggilan saya berubah dari yang jadi ibu buat generasi, jadi ibu sosialita panggilan saya itu. Karena saya fokusnya ke uang, fokusnya saya mau dapetin kesuksesan. Tidak lama dari itu 3 tahun berlalu, saya ngalamin di mana stagnan di dalam pekerjaan saya. Kalau saya stuck tuh saya tuh jadi orang yang kayak useless teman-teman. Terus Tuhan ingatin saya bahwa panggilan kamu tuh bukan menjadi business woman. Panggilan kamu tuh bukan jadi ibu-ibu sosialita. Tapi panggilan kamu tuh buat jadi ibu buat generasi muda teman-teman. Long story short, saya berhenti dari pekerjaan saya karena saya mau pelayanan lagi ke sekolah. Kejadian ini terjadi 2016 teman-teman. Setelah saya genap kerja 5 tahun. Dengan gaji yang cukup oke. Terakhir saya di offer gaji itu 60 juta per bulan teman-teman. Menjadi branch manager di sebuah perusahaan di Surabaya. Waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan 60 juta tuh gede loh Tuhan. Waktu itu saya umurnya 23 tahun. Terus Tuhan cuma ngomong gini sama saya. Jiwa-jiwa di sekolah tuh harganya lebih daripada 60 juta Grace. Terus saya nangis sama Tuhan. Kalau saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup kasih saya lebih daripada itu. Tapi gak semua orang bisa dengar panggilannya Tuhan. Gak semua orang mau untuk melakukan apa yang menjadi panggilannya Tuhan dalam hidupnya dia. Saya bergumul teman-teman, saya bergumul. Ya udah, saya cuma minta satu lagi sama Tuhan. Kalau emang ini dari Tuhan, papa mama saya izinin teman-teman. Saya udah yakin pasti mereka gak akan izinin. Saya berkeyakinan teguh saya gak mungkin boleh untuk bisa melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Tuhan bekerja di tengah-tengah papa saya. Saat itu saya udah cover keluarga saya udah bayarin listrik, bayarin kebutuhan apa segala macam, sampai nyicil beberapa properti yang ada. Terus saya bilang sama papa saya, "Pak, aku mau pelayanan lagi ke sekolah. Terus aku harus tinggalin kerjaan aku. Gimana Pak?" Surprisingly, papa saya ngomong kayak gini, "Terserah kamu. Yang penting kamu harus bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Papa mama udah nggak bisa biayain kamu lagi, kamu harus biayain hidup kamu sendiri. Gak usah pikirin papa mama." Teman-teman, kalau itu bukan Tuhan, saya nggak yakin papa saya bisa ngomong seperti itu. Di momen itu juga papa saya akhirnya ngomong gini, "Kamu tahu nggak? Nama kamu itu bukan dari papa dan mama. Nama saya Grace Agustin teman-teman. Nama kakak saya 2, yang pertama nama kakak saya tuh Budi Martinus. Yang kedua Budi Kurniawan Jun. Itu namanya dari papa mama saya. Saya lahir dikasih nama sama seorang pendeta. Waktu itu 11 Agustus 1991, tepat hari Minggu jam 9 pagi di mana lonceng gereja berbunyi di dekat rumah di mana saya dilahirkan. Saya dikasih nama sama pendeta, namanya Grace Agustin.
Yang artinya apa teman-teman? Ada anugerah, ada kasih karunia yang terjadi di bulan Agustus. Terus saya bercanda sama papa saya. Kalau papa kasih saya namanya apa? Ya paling namanya Budiwati ntar. Untung saya dikasih namanya mau pendeta teman-teman. Dikasih nama Grace Agustin gitu. Makanya beda banget gitu. Terus papa saya cerita itu. Papa jadi ngerti kenapa kamu dikasih nama Grace Agustin. Kayak kemarin Kak Hendy ceritakan. Hendy artinya apa? Hamba Tuhan gitu. Kenapa saya dikasih nama Grace teman-teman? Karena hidup saya penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan teman-teman. Banyak hal di mana saya bisa memilih untuk menjadi lebih hebat. Banyak hal di mana saya memilih untuk bisa jadi lebih luar biasa gitu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mau panggil saya untuk menjadi ibu buat generasi muda teman-teman. Bukan dengan kehebatan saya, bukan dengan kekuatannya saya, tapi karena ada kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam diri saya. So hari ini teman-teman, mau nggak teman-teman, Grace yang dipanggil berpuluh-puluh tahun yang lalu, hari ini Tuhan yang sama yang akan memanggil engkau untuk kamu pergi ke bangsa-bangsa, untuk kamu pergi kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Bahkan teman-teman, saya berdoa semalam dan Tuhan bilang gini, di sini akan ada orang yang dipakai sama Tuhan untuk bisa menerjemahkan beberapa bahasa teman-teman. Dan secara spesifik saya mau ngomong sama orang itu, kalau Tuhan akan pakai kamu bukan cuma buat menerjemahkan banyak bahasa, tapi kamu akan menerjemahkan bahasa-bahasa firman Tuhan di dalam dirimu, di mana kamu bisa berdiri di depan banyak orang dan kamu bisa menginfluence banyak orang. Teman-teman tangkap itu di dalam hatimu. Saya dapetin semalam teman-teman akan ada yang dipakai Tuhan untuk bisa berkarya di tengah-tengah desain di sosial media teman-teman. Teman-teman mungkin bikin desain produk, iklan atau apapun. Tapi teman-teman bisa kasih nilai-nilai di dalam itu. Teman-teman terima itu. Saya percaya ketika saya kembali lagi ke tempat ini, teman-teman sudah bekerja, teman-teman sudah bisa melakukan sesuatu. Saya rindu teman-teman bisa lakukan itu dimanapun kalian ditempatkan teman-teman. Enggak semua orang harus jadi hamba Tuhan. Enggak semua orang harus bekerja sepenuh waktu di gereja, tidak. Tapi Tuhan panggil anak-anaknya di setiap aspek kehidupan di dalam diri kalian teman-teman. Teman-teman yang punya panggilan di bidang olahraga, saya mau bilang sama kalian, kalian harus bawa Tuhan di tengah-tengah lapangan olahraga. Teman-teman dipanggil di dunia bisnis, teman-teman ingat bisnis bukan cuma bicara dengan cuan, cuan, dan cuan. Tapi kita harus meletakkan Tuhan di atas cuannya kita. Amin teman-teman. So hari ini saya rindu sekali berdoa buat teman-teman. Apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya rindu teman-teman yang masih muda ini. Teman-teman juga ngalamin hal yang sama. Kita mau pejamkan mata kita hari ini teman-teman di hadapannya Tuhan. Hari ini Tuhan sampaikan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua amanat agungnya Tuhan itu berlaku buat setiap kita teman-teman. Mari hari ini saya mau ajak teman-teman buat pejamkan mata kalian dulu. Tuhan akan bawa kalian flashback di masa-masa kalian dari kecil sampai hari ini. Dan Tuhan sampaikan bahwa tidak pernah ada yang kebetulan ketika aku create kamu di keluarga ini. Aku menempatkan kamu dengan kondisi seperti ini. Bahkan ketika kamu ada di tengah-tengah gerejamu hari ini. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Hari ini buka hatimu teman-teman. Buka hatimu, Roh Kudus akan tercurah. Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus hari ini penuhi setiap adik-adikku di tempat ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Penuhi mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu kami ada karena kasih karunia-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
Tuhan katakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan berkenan kepadamu, dan Tuhan mau pakai engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini teman-teman, biarkan kuasa Tuhan memenuhi tempat ini. Biarkan urapan Tuhan mengalir, tidak ada satupun yang terlewat. Hari ini Tuhan penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Tuhan masuklah dalam diri kami Tuhan. Penuhi setiap kekosongan hati kami Tuhan. Hari ini tercurah kuasa-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami mau mengikuti Engkau Tuhan. So hari ini teman-teman, dengan penuh keberanian datanglah ke dalam hadiratnya Tuhan. Datanglah dalam tahtanya Tuhan teman-teman. Hari ini teman-teman yang mau untuk memberi dirimu, untuk kau menjadi saksi kemanapun engkau pergi. Di keluargamu, di komunitasmu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa teman-teman. Hari ini saya mau undang teman-teman buat bangkit berdiri. Hari ini terimalah urapannya Tuhan. Hari ini terimalah panggilannya Tuhan teman-teman. Hari ini minta sama Tuhan. Minta punya kerinduan, minta punya belas kasihan akan jiwa-jiwa teman-teman. Minta itu, hari ini Tuhan mau bicara secara fokus kepada kalian. Tuhan akan bicara personal sama kalian teman-teman. Minta terus sama Tuhan. Minta, Tuhan aku minta ada hatimu Tuhan. Aku minta ada belas kasihanmu Tuhan. Aku minta Tuhan. Aku minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus ini anak-anakmu Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Ya Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Hari ini kau lihat teman-teman. Di tanganmu ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Di tanganmu begitu banyak orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hari ini lihat, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau menyaksikan. Ada anak-anak muda yang mulai bergerak dan dia selesai dengan dirinya dan dia mulai memikirkan orang lain. Hari ini minta itu teman-teman. Minta itu. Minta itu teman-teman. Belas kasihan akan jiwa-jiwa. Belas kasihan akan setiap orang-orang yang terhilang. Tuhan mulai munculkan beberapa nama di dalam otakmu. Pikirkan itu, sebut nama itu teman-teman. Sebut nama itu teman-teman. Dia Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang memampukan engkau. Tuhan pakai tanganmu. Tuhan pakai kakimu. Tuhan pakai mulutmu teman-teman. Untuk kau berdiri buat generasi ini. Untuk kau berdiri buat bangsa ini. Untuk kau berdiri buat orang-orang yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan. Lihat itu teman-teman. Minta itu teman-teman. Minta itu terus. Minta itu terus. Tuhan berikan kami sakit bersalin akan jiwa-jiwa Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, minta itu teman-teman. Teman-teman gak perlu konselor kalian. Ini fokus kalian pribadi sama Tuhan. Tuhan akan ngomong secara pribadi, lepas pribadi dalam dirimu hari ini. Tuhan taruh panggilan yang spesifik. Tuhan masuk ke dalam hatimu. Tuhan penuhi mereka Tuhan. Penuhi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Hari ini teman-teman Tuhan ngomong sama saya. Ada satu anak yang dari dulu gak pernah dianggap. Dari dulu bahkan dibuang sama orang tuanya. Hei kamu anakku, kamu anak yang kukasihi, datanglah kepadaku, aku berkenan sama engkau. Hari ini teman-teman terima panggilan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu teman-teman. Terima itu teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, secara spesifik saya mau berdoa. Teman-teman yang rindu untuk dipakai Tuhan, untuk bisa menjadi berkat buat generasimu. Sama seperti Daud yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Yang dia dipanggil sejak muda, bahkan dikatakan dia kemerah-merahan teman-teman. Hari ini saya mau undang teman-teman semua, teman-teman yang mau menjadi Daud pada zamannya. Teman-teman bolehkah dengan kerendahan hati taruh tangan kalian di dada kalian teman-teman. Yes Tuhan, Kau lihat Tuhan Daud pada zaman ini Tuhan. Kau lihat mereka semua Tuhan, anak-anak mudamu Tuhan.
tanpa terkecuali Tuhan. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan iman-Mu Tuhan. Tuhan berkati anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan iman buat generasi kami Tuhan. Generasi yang dikatakan hancur, generasi yang dikatakan gelap hari ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, panggil kami Tuhan. Panggil kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kebesaran-Mu Tuhan. Mari hari ini setiap konselor pembina, hari ini berdoa untuk anak-anak-Mu. Hari ini tumpangkan tangan mereka, urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Kirala basyihara la bayara la 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 la. Kirala basyihara la bayara la ba 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 ba. Penuh Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Kirala basyihara la bayara la.
keberanian yang asalnya dari Tuhan. Mari hari ini teman-teman, engkau yang sudah didoakan, berdoa untuk orang-orang yang sudah Tuhan ingatkan dalam dirimu. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu teman-temanmu. Hari ini berdoa, sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Sebut mereka, miliki kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bacakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 14. Firman Tuhan yang disampaikan dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sebentar kami dari Jakarta, teman-teman boleh saya undang Kak Darwin, Kak Hari, Kak Kevin, Double Kevin, juga mungkin istri saya Kak Dea. Kami rindu berdoa melepaskan firman Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan pada kami, Tuhan juga bisa berikan. Saya juga pernah mengalami, didoakan, dinubuatkan lewat penumpangan tangan, ada karunia dari Tuhan yang mengalir. Dan kami rindu memberkati, mendoakan khususnya buat para pemimpin dan tim panitia lebih dulu. Dan setelah itu juga kita mau bergerak bersama-sama mendoakan teman-teman yang lain. Setiap orang akan didoakan. Biar kita rindu hari ini betul-betul Tuhan bisa berbicara secara spesifik. Saya percaya, Kak Hendy percaya teman-teman di ruangan ini sudah dengar. Ada yang dengar pesan Tuhan. Lewat nanti ada yang berdoa menubuatkan, teman-teman mungkin akan mendapatkan konfirmasi. Teman-teman mendapatkan peneguhan. Sama seperti saya mendapatkan peneguhan, Tuhan mau manggil hidup saya menjadi seorang pemimpin. Bolehkah saya undang mungkin para pemimpin, Kak Herman, Kak Devin, dan para pemimpin youth dan juga tim panitia. Boleh lebih dulu, kami rindu berdoa buat teman-teman lebih dulu. Saya percaya ketika kita bersehati, bersepakat, biar Tuhan melepaskan kuasa dan otoritas urapan untuk kita bergerak bersama-sama melayani anak-anak muda. Jesus, Jesus. Bolehkah saya minta tim dari Jakarta mungkin bisa juga standby di belakangnya. Jadi catcher teman-teman. Yes Tuhan. Sisil boleh maju ke depan, Sisil. Ada Ella, oh di kamar. Yosi mungkin Yosi Peter boleh maju ke depan. Ada Kihi juga, Kihi boleh maju ke depan, Kihi. Kita rindu berdoa buat teman-teman, para pemimpin, para panitia dari GBM lebih dulu. Ada minyak urapan di depan, boleh minta tim konselor dari Jakarta boleh standby bawa pegang minyaknya, juga ngikutin pemimpin untuk berdoa. Yes Tuhan. Boleh kita nyanyikan lagu tadi dengan lembut mana Hansa?
kan berlari ke altarmu. Ku mau tangkap apimu, ku mau berdiri di celah antara hidup dan mati. Di tengah dunia tanpa kasih, dunia tanpa visi, ku mau beda dan membawa harapan. Ku kan berlari ke altarmu, ku kan tangkap apimu, ku berdiri di celah hidup dan mati. Tengah dunia tanpa kasih, dunia tanpa visi, ku mau beda
saudara yang sudah didoakan, boleh bergantian mengambil posisi ke belakang. Dan para peserta boleh bergantian maju ke depan. Dan setelah selesai didoakan, saudara boleh ke belakang. Saudara, Tuhan belum berhenti bicara. Ketika saudara selesai didoakan, saudara berpindah ke belakang. Tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap dengar Roh Kudus bicara di dalam hatimu. Mari bergantian. Rekan-rekan yang lain, mari bergantian maju ke depan. Bagi yang sudah selesai didoakan, boleh mengambil posisi di belakang. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap dengar Roh Kudus bicara dalam hati kita. Meneguhkan kita dan menguatkan kita. Mari silakan, maju ke depan. Rekan-rekan yang lain, maju ke depan. Mari, maju ke depan. Maju ke depan, mari majuan ke depan. Bukan berlari ke altarmu, bukan tangkap apimu. Ku mau berdiri di celah antara hidup dan mati, di tengah dunia tanpa kasih, dunia tanpa visi. Ku mau beda dan membawa harapan untuk bangsaku. Kan berlari ke altarmu, ku kan tangkap apimu. Ku mau berdiri di celah antara hidup dan Para peserta terlebih dahulu ya, konselornya nanti aja. Dunia tanpa kasih, dunia tanpa visi. Ku mau beda dan membawa harapan. Bukan berlari ke altarmu, bukan tangkap apimu. Ku mau berdiri di celah antara hidup dan mati, di tengah dunia tanpa kasih, dunia tanpa visi. Ku mau beda dan membawa